Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar manajemen dan administrasi logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana terapan manajemen dan administrasi logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi keempat terkait perencanaan logistik, fungsi manajemen di dalam logistik. Bersama saya, Johan Bimo Sukoco. Fungsi logistik menurut Safruddin ada 7, yaitu fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi penyaluran atau distribusi, fungsi penghapusan, dan fungsi pengendalian. Kita akan mempelajari masing-masing fungsi di dalam logistik ini. Fungsi logistik dalam fungsi perencanaan. Perencanaan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai atau user, kemudian dilakukan sesuai dengan tujuan yang berlaku di masing-masing organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Mustika Sari. Pengelolaan logistik cenderung semakin kompleks dalam pelaksanaannya, sehingga akan sangat sulit dalam pengendalian apabila tidak didasari oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik menuntut adanya sistem monitoring, evaluasi, atau reporting yang memadai dan berfungsi sebagai umpan balik untuk tindakan pengendalian terhadap hal-hal yang terjadi. Fungsi berikutnya adalah fungsi penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu atau skala standar, yaitu skala mata uang dan jumlah biaya. Dalam fungsi penganggaran, semua rencana-rencana dari fungsi perencanaan dan penentu kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya biaya dan dari dana-dana yang tersedia. Dengan mengetahui hambatan-hambatan dan keterbatasan yang dikaji secara seksama, maka anggaran tersebut merupakan anggaran yang reliable. Berikutnya kita mempelajari mengenai fungsi pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Pengadaan tidak selalu harus dilaksanakan dengan pembelian, tetapi didasarkan dengan pilihan berbagai alternatif yang paling tepat dan efisien untuk kepentingan organisasi. Misalnya, pembelian, penyewaan, peminjaman, pemberian atau hibah, penukaran, pembuatan dan perbaikan. Fungsi berikutnya adalah fungsi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan tepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Fungsi yang lain adalah kuantitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencarian barang yang lebih mudah, dan barang yang aman dari pencurian. Kemudian fungsi penyaluran atau distribusi. Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun faktor yang mempengaruhi penyaluran barang antara lain proses administrasi, proses penyampaian berita atau data-data informasi, proses pengeluaran fisik barang, proses angkutan, proses pembongkaran dan pemuatan, dan pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan. Fungsi berikutnya di dalam fungsi logistik ialah fungsi penghapusan. Penghapusan adalah kegiatan atau usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuatu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Alasan penghapusan barang antara lain: pertama,
barang hilang akibat kesalahan sendiri, kecelakaan, bencana alam, administrasi yang salah, tercecer atau tidak ditemukan. Kedua, teknis dan ekonomis. Setelah nilai barang dianggap tidak ada manfaatnya, keadaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, obsolete atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kadaluarsa yaitu suatu barang tidak boleh dipergunakan lagi menurut ketentuan waktu yang ditetapkan. Kemudian aus atau deteriorasi yaitu barang mengurang karena susut atau menguap. Kemudian busuk karena tidak memenuhi spesifikasi sehingga barang tidak dapat dipergunakan lagi. Alasan penghapusan barang yang ketiga adalah surplus dan excess, yaitu melampaui batas. Dan keempat, tidak bertuan, barang-barang yang tidak diurus. Dan yang kelima adalah rampasan, yaitu barang-barang bukti dari suatu perkara tertentu. Fungsi berikutnya di dalam fungsi logistik adalah fungsi pengendalian. Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil laporan, penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang atau telah berlangsung. Bentuk kegiatan pengendalian antara lain: pertama, merumuskan tata laksana dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma, instruksi, dan proses lain. Kedua, melaksanakan pengamatan atau monitoring, evaluasi, dan laporan guna mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyimpangan dan jalannya pelaksanaan dari rencana tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara-cara dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang keempat adalah melakukan supervisi. Setelah kita mempelajari mengenai fungsi-fungsi logistik, selanjutnya fungsi-fungsi logistik ini dapat dikombinasikan dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Tidak semua ahli manajemen sepakat mengenai nama apa yang harus diberikan dalam fungsi manajemen. Namun ada kesepakatan bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan harus disebutkan dalam fungsi manajemen. Ketidaksepakatan ini antara lain pada fungsi pemotivasian. Sebagian menyebutnya motivating, directing, leading, influencing, atau actuating. Nah, di sini gambar yang menunjukkan perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Kita dapat membaca dari atas ke bawah. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini yang merupakan fungsi-fungsi dasar di dalam manajemen. Misalnya Luther Gulick menyatakan fungsi manajemen ada planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, controlling. Kemudian ada Josh Terry yang mengatakan fungsi manajemen ada planning, organizing, actuating, controlling, dan selanjutnya dapat dibaca di lajur kanan untuk para ahli. Kemudian fungsi manajemennya di lajur atas ke bawah. Fungsi-fungsi manajemen, Josh Terry dan Leslie menuliskan ada 5 fungsi manajemen: planning, organizing, staffing, motivating, dan controlling. Sementara Josh Terry sendiri mengatakan fungsi manajemen ada planning, organizing, actuating, dan controlling yang disingkat dengan POAC. Nah, di materi ini yang akan saya tampilkan adalah fungsi manajemen menurut Josh Terry dan Leslie Weru. Ingat, masing-masing ahli menyatakan fungsi manajemen berbeda satu sama lain. Tapi pada intinya ada fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Actuating ini di dalam Josh Terry dan Leslie dikatakan dengan staffing dan motivating. Pertama adalah planning. Di dalamnya menyebutkan self-audit, yaitu menentukan keadaan organisasi sekarang, melakukan survei lingkungan, menentukan tujuan secara objektif, forecast atau peramalan keadaan yang akan datang, kemudian melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengarahan, evaluasi terhadap pertimbangan tindakan-tindakan yang diusulkan, kemudian revise and adjust, yaitu ubah dan menyesuaikan rencana sehubungan dengan hasil pengawasan dan keadaan yang selalu berubah, dan communicate, berhubungan terus selama proses perencanaan. Planning ini dapat diterapkan di dalam manajemen logistik,
manajemen dan administrasi logistik. Karena semua kegiatan termasuk perencanaan ini dapat diterapkan prinsipnya di dalam manajemen logistik atau manajemen dan administrasi logistik, karena di dalam kegiatan logistik kita perlu melakukan perencanaan secara baik, mulai dari saat penganggaran, kemudian menentukan barang apa yang akan diadakan, yang akan dipelajari di dalam procurement, kemudian kita menentukan bagaimana persediaan barang itu sendiri, itu perlu dilakukan di perencanaan ini, termasuk mode transportasi apa yang akan digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah organizing. Di dalamnya meliputi identity, yaitu menetapkan, meneliti, dan menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian break work down, yaitu membagi pekerjaan dan tugas-tugas setiap orang, tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi, kemudian menentukan persyaratan setiap posisi. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik. Membagi-bagikan pekerjaan, pertanggungjawaban, dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan, kemudian mengubah dan menyesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah-ubah dan berhubungan selalu selama proses pengorganisasian. Ini merupakan penerapan di dalam pengorganisasian. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai staffing. Staffing yaitu menentukan keperluan sumber daya manusia, mengerahkan pegawai sedapat mungkin dengan menyaring kepegawaian, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia, mengubah dan menyesuaikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sehubungan dengan hasil pengawasan dan perubahan kondisi, dan berhubungan setelah dan selama proses pengisian pegawai. Hal ini berkaitan dengan penggeraan di dalam sumber daya manusia di dalam logistik. Kita tahu di dalam logistik terdapat sumber daya manusia yang beragam, mulai dari operator, kemudian divisi lain, mulai dari supply chain manager, kemudian divisi supervisi warehouse, dan lain sebagainya. Ini perlu dilakukan staffing ini. Kemudian kita menuju ke fungsi berikutnya, yaitu motivating. Hal ini bertujuan untuk memotivasi pegawai yang berhubungan dengan staff dan menjelaskan tujuan kepada bawahan, membagi ukuran pelaksanaan pekerjaan atau performance standar, melatih dan membimbing bawahan untuk memenuhi ukuran-ukuran pelaksanaan tersebut, kemudian memberikan bawahan upah berdasarkan pelaksanaan, memuji dan menegur dengan jujur, adanya lingkungan yang memberikan dorongan dan terus-menerus dengan meneruskan keadaan yang berubah-ubah serta tuntutan-tuntutannya, dan mengubah dan menyesuaikan cara-cara memotivasi sehubungan dengan hasil pengawasan dan kondisi yang berubah dan berhubungan selama proses pemotivasian. Misalnya, hal ini dilakukan supply chain manager yang memotivasi staffnya di bagian supply chain, atau seorang supervisor pergudangan atau warehouse supervisor yang memotivasi karyawannya di dalam bekerja. Kita selanjutnya mempelajari mengenai fungsi controlling, yaitu menetapkan ukuran-ukuran, memonitor hasil-hasil dan membandingkan dengan ukuran-ukuran, memperbaiki penyimpangan yang ada, mengubah dan menyesuaikan cara-cara pengawasan sehubungan dengan hasil pengawasan dan perubahan kondisi, dan berhubungan selalu selama proses pengawasan. Fungsi controlling di dalam manajemen ini sangat identik dengan fungsi pengendalian dalam logistik, seperti yang dikemukakan Syafruddin sebelumnya. Jadi mengawasi kegiatan-kegiatan logistik apakah sudah berjalan dengan baik, misalnya apakah perencanaan yang dilakukan di awal itu sudah berjalan dengan baik, apakah output yang diharapkan organisasi ini di dalam pendistribusian barang sudah sesuai dengan perencanaan di awal atau belum. Nah, ini ada di dalam fungsi pengendalian atau fungsi controlling ini. Nah, berikut ini adalah gambar yang memperlihatkan komponen-komponen manajemen logistik dan aktivitas yang ada di dalam logistik, di dalam sebuah sistem logistik. Ada input logistik, ada bahan-bahan
sumber daya baik real human atau sumber daya manusia, finansial, sumber daya keuangan, informasi resource, sumber daya informasi, dan natural resource, sumber daya alam atau bahan-bahan produksi. Kemudian di sini ada prosesnya, manajemen action di dalam planning, implementation, control, di dalam perencanaannya, di dalam prosesnya, di mana di sini aktivitas logistik ada customer service. Ini adalah aktivitas-aktivitas logistik yang akan kalian pelajari di dalam menempuh perkuliahan di program studi manajemen dan administrasi logistik, mulai dari aktivitasnya mulai dari customer service, demand forecasting, inventory management atau manajemen persediaan, logistik communication, kemudian material handling, traffic and transportation, warehouse and storage, procurement, dan lain sebagainya yang akan kalian pelajari di dalam aktivitas-aktivitas logistik yang kemudian outputnya adalah competitive advance, kemudian time and place utility, efisiensi, efektivitas, dan output-output logistik lainnya. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir saya mengutip quote dari Ali bin Abi Thalib. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dikalahkan dengan kejelekan yang terorganisir dengan rapi. Saya Johan Bimo Sukoco, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi di kelas logistik berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.